Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 965-967. Lin Jian dan yang lainnya saling menatap. Mereka tidak tahu mengapa Lin Yan tiba-tiba pergi sekarang, tetapi mereka tidak bertanya lagi. Setelah mengeluarkan barang-barang lainnya, suasana di sini menjadi tenang. Untuk sesaat, Lin Jian melihat ke tablet yang dibuat ulang untuk Lin Jue 3 tahun lalu, dan kemudian berkata, "Yaner, ketika kamu pergi 3 tahun lalu, ada sesuatu yang kami lupa beritahukan padamu." "Ada apa?" Lin Yan bertanya. "Namamu tidak diberikan oleh kami, tapi oleh para leluhur," kata tetua ketiga. "Aku juga mendengar ini dari pemimpin klan sebelumnya. Ini adalah rahasia yang diturunkan oleh pemimpin klan secara lisan. Apalagi, sepertinya setelah kita datang ke kerajaan ini, ada yang membawa kabar yang mengatakan bahwa nama ini berarti nenek moyang. Jika seorang anak lahir setelah 10.000 tahun, dan ada awan warna-warni menutupi langit, dia akan diberi nama Lin Yan waktunya. Kamu akan lahir. Tahun itu tepat 10.000 tahun, dan langit memang tertutup awan berwarna-warni." Mendengar ini, ekspresi Lin Yan tiba-tiba berubah. Namanya diputuskan oleh Lin Jue ribuan tahun yang lalu. Apa artinya ini? Lin Yan memahaminya dalam sekejap. Lin Jue tahu bahwa dia akan dilahirkan kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah rahasia abadi. Tidak ada yang bisa memprediksinya, apalagi menghitungnya, bukan? Sekalipun itu adalah pemilik lama Tian Jifang, saya khawatir itu tidak dapat dihitung sama sekali. Bahkan kitab rahasia abadi pasti tidak akan bisa melihat hal-hal seperti itu. Lin Jue, kenapa kamu tahu? Terlebih lagi, 10.000 tahun yang lalu, Lin Jue tiba-tiba menyerah dan pergi, tidak lagi membalas dendam pada dirinya sendiri. Ling Dao mengatakan bahwa dia mengetahui sesuatu, tetapi apa yang dia ketahui? Dia bahkan tahu tentang kelahirannya kembali, jadi berapa banyak lagi yang dia tahu? Sudahkah Anda memahami rahasia dunia ini? Lin Yan pernah melihat surat yang ditulis oleh Lin Jue di dalam kotak besi. Pada saat itu, dia berkata bahwa Lin Yan dibunuh oleh Tian Yu dan dia akan memerintahkan balas dendam dari semua pihak dan akan sulit untuk kembali. Surat ini sebelum balas dendam. Dan namanya muncul setelah keluarga Lin datang ke Kekaisaran Yunton, yang berarti pada saat itu, Lin Jue setidaknya tahu tentang kelahirannya kembali. Semuanya terlalu mengejutkan. Saudaraku, apa yang kamu tahu, dan di mana kamu sekarang? Lin Yan menghela nafas dalam hati, matanya fokus. Ketiga tetua keluarga Lin saling memandang. Mereka jelas tidak tahu mengapa Lin Yan terlihat begitu kental. Namun, mereka juga pergi dengan tenang, hanya menyisakan Lin Yan di aula leluhur. Ups, setelah sekian lama, Lin Yan akhirnya tenang. Ternyata ini keluargamu. Ternyata, mata kelinci berpola batu tiba-tiba berbinar, dan diam-diam dia berpikir di dalam hatinya, seolah dia mengerti mengapa Lin Yan akan membangunkan surga menentang tubuh. Dia akhirnya tahu mengapa Lin Yan mampu menolak hukuman surga. Hanya orang dari keluarga ini yang bisa melakukannya, bukan? Mungkin memang ada peluang dalam hidup ini. Saat ini, mata kelinci penuh harapan. Karena dia merasakan nafas tempat ini. Ini tempatnya, benar. Perubahan zaman telah mengubah lanskap dunia. Namun saat nafasnya kembali hidup, kelinci merasakannya. Baunya tidak salah lagi, ini pasti tempatnya. Dan nama belakang Lin Yan adalah Lin. Semuanya dijelaskan secara lengkap. Di dunia ini, jika ada orang yang bisa membalikkan keadaan, jika ada orang yang bisa memikul misi itu, hanya anggota keluarga ini yang tiba-tiba tersenyum. Begitu mudahnya tersenyum. Meskipun dia tidak tahu apakah dia bisa sukses dalam hidup ini, setidaknya, dia melihat harapan. .org Kaisar Agung Abadi. Tian Gen Master. Hanya 3 kata, seberat gunung Tai. Catatan di dalamnya mencakup segalanya. Alkimia, pemurnian senjata, jimat, penjinakan hewan, kutukan, dan semua mantra lainnya semuanya ada di dalamnya. Berapa banyak orang jenius, meskipun mereka memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa, hampir tidak dapat mencapai prestasi dalam 3 profesi dalam hidup mereka. Namun selama Anda mempraktikkan kitab surgawi ini, begitu Anda berhasil, Anda akan mampu mengendalikan semua mantra.
Ini adalah ringkasan dari semua mantra. Setelah berhasil, semua mantra terkendali. Sebelumnya, seseorang yang bisa menguasai 3 mantra bisa disebut Master Jiwa. Tapi sekarang, ada gelar untuk mengendalikan semua keajaiban, yang disebut Tian Gen Master. Dan itu bahkan bukan hal yang paling menakjubkan. Yang paling luar biasa adalah jika kitab surgawi ini selesai dibuat, ia dapat memindahkan gunung dan lautan, mengubah langit dan bumi, menipu langit dan bumi, mengamati matahari dan bulan, langit dan bumi, memeriksa masa lalu, dan menghitung masa depan. Ini sungguh luar biasa. Lin Yan pernah tidak percaya bahwa ada orang yang bisa melihat masa lalu, apalagi masa depan. Bahkan jika Tianji Fang mengembangkan buku abadi Tianji, itu hanyalah sebuah deduksi. Tapi ketika Lin Jue menamainya, Lin Yan meragukannya. Sekarang, melihat buku surgawi dari guru Tian Gen, Lin Yan gemetar. Apakah memang ada metode seperti itu di surga dan di bumi? Yang paling mengejutkan Lin Yan adalah kalimat ini, setelah Anda mencapai puncak kultivasi, tidak akan ada tempat di mana Anda tidak dapat berjalan dan tidak ada tempat di mana Anda akan terjebak di alam surga. Apa artinya ini? Begitu Anda mencapai puncak kultivasi, Anda dapat melakukannya dimanapun di dunia, dan tidak ada tempat yang dapat menjebak Anda. Master Tian Gen di alam Tian Gen seperti penguasa alam Tian Gen. Bukankah ini berarti meskipun itu adalah area terlarang antara hidup dan mati, Anda masih bisa berjalan? Apakah Anda tidak takut dengan tempat berbahaya selamanya? Pada saat itu, semua kaisar zaman akan menghormatimu. Kalimat terakhir dalam buku ini bahkan lebih menakjubkan. Eksistensi macam apa Master Tiangen itu? Lin Yan masih belum tahu sampai sekarang. Karena meskipun dia adalah seorang kaisar di kehidupan sebelumnya, dia masih belum mengetahui seperti apa dia sebagai seorang guru surgawi. Bahkan, dia telah membaca banyak manuskrip kaisar, dan bahkan tubuh penentang surga disebutkan, tetapi tidak ada yang pernah menyebutkan keberadaan guru surgawi. Ini adalah pertama kalinya Lin Yan mendengar gelar seperti itu. Bahkan kitab surga hanya diperkenalkan dalam beberapa kata. Lin Yan tidak tahu persis betapa luar biasanya hal itu. Namun, bisakah guru surgawi ini dikagumi oleh kaisar abadi? Dan itu, dikagumi semua. Kaisar kuno yang dikagumi semua orang. Seberapa burukkah itu? Hanya dengan melihat metode kultivasi ini, Lin Yan mengerutkan kening. Cara budidaya seperti ini sangatlah sulit, dan setiap kalimat dari aksara kuno tidak jelas dan sulit untuk dipahami. Tampaknya jika ingin berhasil dalam budidaya, Anda tidak tahu tahun atau bulan apa. Semua buku surgawi telah meninggalkan istana surgawi. Saya telah memperoleh 4 dari 9 buku surgawi. Saya tidak tahu di mana sisanya, atau telah diperoleh oleh orang lain. Lalu level apa yang telah mereka capai? Untuk dirinya sendiri. Dan di alam surga ini, bukan hanya istana surgawi yang luar biasa. Ada juga mausolem kekaisaran yang setenar istana surgawi. Mausolem kekaisaran, seperti istana surgawi, hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Lin Yan belum pernah masuk. Namun, ada catatan dari Kaisar Agung bahwa pada masanya, ketika makam kekaisaran muncul, dia mengambil tindakan dengan paksa, namun tidak mampu menghentikan makam kekaisaran, apalagi memasukinya. Kaisar mencoba yang terbaik untuk menghentikan mausolem kekaisaran. Saya bahkan tidak tahu dari mana makam kekaisaran itu berasal dan di mana menghilangnya. Rekor ini sama dengan istana surgawi. Mengapa kuil surga? Tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya dan di mana menghilangnya. Ada miliaran rune di istana surgawi, buku surgawi, dan hal luar biasa lainnya. Di mana makam kekaisaran? Akankah ada warisan di dalamnya dan datang ke dunia, dan siapa yang mendapatkannya? Lin Yan yakin di era sebesar ini, pasti banyak orang seperti dia, bukan? Saya khawatir ada orang lain yang telah memperoleh warisan makam kekaisaran, dan kekuatan semacam itu pasti mengejutkan. Oleh karena itu, bahkan setelah memperoleh buku surgawi, Lin Yan tidak berani bersantai dan mulai berlatih saat ini. Waktu berlalu dengan tenang. Bulan ini telah berlalu dengan cepat. Namun di Xinjiang Timur, segalanya tampak sunyi. Setengah tahun sudah habis. Ada satu hal, meski banyak orang yang enggan menyebutkannya, namun mereka harus menyebutkannya saat ini. Karena Chu Wei, yang telah menjadi tetua Gunung Xuanbeidao,
tiba-tiba kembali dan muncul di halaman peri. Semua orang tahu bahwa penampilannya untuk satu hal. Janji setengah tahun Chu Wei dan Lin Yan. 2 hari kemudian, hari duelnya. Kali ini, tidak hanya Chu Wei yang datang, tetapi juga banyak orang dari Zhongjiang, dan bahkan para tetua Gunung Xuan Beidao juga mengikuti, yang menunjukkan bahwa semua pembudidaya sangat mementingkan Chu Wei. Namun, banyak juga yang tertawa terbahak-bahak. Sekarang Gunung Xiandao sangat luas dan tidak ada orang lagi di sana. Tidak ada yang pernah melihat Lin Yan sama sekali, dan apa yang disebut penunjukan setengah tahun ini menjadi lelucon. Dan Lin Yan sendiri yang menjadi leluconnya. Semua orang menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Jenius aslinya sangat berbeda dari Chu Wei. Lin Yan telah lama kehilangan semangat juangnya dan melakukan perjalanan keliling dunia demi seorang wanita. Banyak kultivator di Xinjiang Barat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa semangatnya menghilang dan dia tidak lagi memiliki kekuatan yang besar. Matanya tidak bernyawa, dan dia takut dia tidak akan pernah bisa memahami kebenaran lagi. Bagaimana orang seperti itu dibandingkan dengan orang jenius yang telah memahami cara kekaisaran dan mengejutkan semua orang di Xinjiang Tengah? Sudah lama ada perbedaan besar di antara keduanya. Para jenius di Zhongjiang juga mencibir, dan Beiyang bahkan berkata, jika saya tahu, saya akan berhenti datang seperti Ge Jing dan yang lainnya. Lin Yan ini bukan lagi Lin Yan seperti sebelumnya. Dia hanya sia-sia. Dia adalah tidak cukup untuk membuat orang datang ke sini. Kami sangat memperhatikannya. Beiyang mengalami masa sulit dalam 6 bulan terakhir. Dia keluar dari reruntuhan kuno, dan banyak orang mengejarnya, mengatakan bahwa dia telah memperoleh warisan dari Gunung Kaisar. Akibatnya, dia bersembunyi di Gunung Xuan Beidao dalam waktu lama dan tidak berani keluar. Bahkan para tetua Gunung Xuan Beidao merasa bahwa Beiyang telah benar-benar menerima warisan, dan mereka menekannya berkali-kali, bahkan keluarga Bei pun menanyakannya. Ini disebut ketidakadilan. Namun banyak orang yang mengatakan bahwa ada yang mendapat batu di Gua Gunung Nadi, dan ketika semua orang berebut, badan matahari pun meletus. Dia tidak berdaya. Kemudian, semua orang menemukan bahwa meskipun Beiyang juga menyadari Tao, itu hanyalah 3.000 Wuxiang Dao, dan keraguan mereka tentang hal itu telah dihilangkan. Lagi pula, jika Anda benar-benar mendapatkan warisan dari Gunung Nadi, bagaimana Anda bisa memahami 3.000 Wuxiang Dao? Hal ini juga membuat Beiyang berani keluar dari gunung. Di mataku, Lin Yan bukan lagi lawanku. Chu Wei berkata dengan lembut, sekarang aku di sini untuk kompetisi Akademi Peri. Aku ingin mengalahkan semua orang, terutama Qian Sang. Dapat membantu kakekku Chu Qian mengendalikan Akademi Peri ini. Saat itu, siapa yang berani mengatakan tidak? Kata Chu Wei Dao. Selama setengah tahun, nama Qian Sang sangat sunyi. Sepertinya tidak ada yang menyebutkannya. Tapi semakin sering hal ini terjadi, semakin Chu Wei tidak bisa memahaminya. Bahkan Chu Qian pernah berkata bahwa dia telah mencoba mengujinya, tapi sepertinya dia bukan tandingan Qian Sang. Ini juga mengejutkan Chu Wei. Namun, sekarang dia ada di sini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hari ini, dia tidak pernah memandang siapapun. Lin Yan sudah dekaden dan rentan, dan sekarang Qian Sang ini seperti sampah di matanya. Akademi Abadi Dongjiang akan berkompetisi, yang merupakan acara akbar di Dongjiang. Terlalu banyak kekuatan yang memperhatikan. Karena reputasi Chu Wei terlalu kuat, Chu Qian sekarang bertanggung jawab atas hampir semua hal di Akademi Abadi, dan bahkan telah menyerahkan undangan yang tak terhitung jumlahnya ke banyak kekuatan satu persatu. Bahkan Paviliun Ilahi menerima undangan ini. Ini harus membuat semua orang terlihat sedikit serius. Ini sama sekali bukan undangan, ini jelas perjamuan Hongmen. Istana Air Abadi, Sekte Api Abadi, keluarga Wang dan pasukan lainnya juga menerima undangan. Di era besar saat ini, sekte-sekte ini tidak lagi menghalangi murid-murid mereka. Ketika kekuatan kuat Zhongjiang muncul di Xinjiang Timur, Yun Mengrou, Liu Ye, Wang Gui, Ao Min dan lainnya semuanya bergabung dengan pintu sekte Zhongjiang, tetapi sekarang, mereka bergabung dengan sekte Zhongjiang di sini juga. Faktanya, sebagian besar orang jenius yang pernah meninggalkan Xinjiang Timur datang ke sini. Pertarungan yang melibatkan Lin Yan dan Chu Wei ini terlalu mengejutkan. Lin Yan adalah Tian Xuan, orang pertama dalam daftar emas.
Ketika dia berada di alam pembunuhan abadi, dia hampir tak terkalahkan dan dikejutkan oleh banyak orang jenius. Namun zaman telah berubah. Sekarang Chu Wei telah mencapai pencerahan, dia bahkan dikenal sebagai salah satu dari 10 orang jenius di Xinjiang, dan dia bahkan lebih luar biasa. Pertarungan antar kultivator ini terlalu mencolok. Namun, bukan itu yang paling menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, banyak orang sudah mengetahui hasilnya bahkan sebelum pertempuran dimulai. Lin Yan ditakdirkan untuk kalah. Bahkan Lin Yan tidak mau datang sama sekali. Siapa yang kehilangan jiwanya demi seorang wanita? Seberapa memenuhi syarat dia untuk melawan Chu Wei? Kata seorang kultivator dari Xinjiang Tengah. Banyak kultivator dari Xinjiang Timur ingin membantah, tetapi mereka tidak memiliki kepercayaan sama sekali. Faktanya, mereka tidak peduli dengan pertempuran ini. Semua orang takut, karena pertarungan kali ini palsu, penunjukan setengah tahun pun palsu, dan bahkan yang disebut kompetisi Akademi Peri pun palsu. Siapa yang tidak bisa melihatnya? Sekarang Chu Wei tidak terkalahkan. Semua orang tahu bahwa dia telah kembali ke Xinjiang Timur. Apakah dia takut Ratu akan menyelesaikan masalah? Ini akan menyebabkan pasukan di Xinjiang Timur mengalami pembersihan besar-besaran. Saat itu, Lin Yan muncul di langit keluarga Chu dengan marah. Paviliun Shen, Istana Xianshui, Sekte Api Abadi, keluarga Wang dan kekuatan lainnya semuanya datang untuk bersorak dan berdiri di belakang Lin Yan. Sekarang, Chu Wei kembali. Dia kembali bersama orang-orang kuat dari Gunung Xuanbeidao, meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi tidak ada yang akan mengabaikan pertikaian berdarah ini. Saat itu, kekuatan yang berdiri di belakang Lin Yan tidak dapat membayangkan situasi hari ini, kan? Banyak kultivator yang membenci Lin Yan berkata sambil tersenyum dingin. Hanya dapat dikatakan bahwa Istana Air Abadi, Paviliun Ilahi, Sekte Ilahi Api Abadi, dan kekuatan lainnya berpandangan pendek dan menaruh harapan mereka pada Lin Yan. Mereka jelas membuat kesalahan dalam taruhan mereka. Lin Yan memang sangat berbakat dulu, tapi sekarang, hahaha, jenius yang merosot. Cibiran dan ejekan menyebar langsung ke segala arah. Hal ini membuat terlalu banyak kekuatan tidak berdaya. Tian Jifang, sebaliknya, merasa sedih di dalam hatinya, tetapi mereka berbeda dari kekuatan ini. Dia telah berdiri di belakang Lin Yan pada awalnya, tetapi dia percaya bahwa Chu Wei dan bahkan Xuanbei Daoshan tidak akan mengambil tindakan terhadap Tian Jifang saat ini. Karena Xiao Jiu dan Xiao Wei sudah memasuki Zhongjiang. Xiao Wei, khususnya, bahkan lebih berbakat daripada Xiao Jiu, dan menjadi target pelatihan utama lokakarya Tianji di Zhongjiang. Kekuatan Tian Jifang sudah melibatkan terlalu banyak hal. Selama berabad-abad, terlalu banyak kekuatan yang telah dimusnahkan. Tapi Tian Jifang tidak akan pernah hancur. Imperial Domain selama cabang utama Tian Jifang ada di sini, tidak ada yang berani menyerang cabang Tian Jifang lainnya. Saya tidak menyangka Lin Yan akan berada dalam situasi seperti ini. Siapa sangka bahwa Chu Wei, dia akan menjadi seorang kultivator yang begitu kuat, kata Xiao Sheng, pemimpin lokakarya Dongjiang Tianji. Ayah, masih terlalu dini untuk berbicara saat ini. Xiao Wei juga kembali dari Tiongkok dan berkata, pertempuran ini sangat penting, bahkan mungkin untuk melepaskan semua kekuatan di Xinjiang Timur. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Saya tidak tahu berapa banyak petani yang tidak bisa duduk diam. Mendengar perkataan Xiao Wei, Xiao Sheng terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Weier, dia, bukan lagi Lin Yan seperti dulu. Ke dalam keheningan, bahkan Xiao Jiu menghela nafas. Betapa luar biasa pemuda itu saat itu. Di Gunung Xiandao, untuk mendirikan sekte, mereka berani bersaing dengan seluruh Xinjiang Timur. Di Prey Mountain, meskipun dia tahu dia disergap dari semua sisi, dia tetap datang sendirian. Di dunia bawah abadi, dia memimpin istana surgawi dan semua orang untuk membunuh jutaan iblis. Di wilayah barat, dia tidak takut pada apapun dan membuat semua sekte abadi di pegunungan dan lautan berdarah dengan lambaian tangannya. Selama beberapa tahun terakhir, Lin Yan tidak diragukan lagi adalah orang yang sangat mempesona. Hanya sedikit orang yang dapat membandingkan dengan apa yang telah dia lakukan di dua alam transendensi diri dan membunuh makhluk abadi. Tapi bagaimana sekarang?
Di bawah kekuatan kuat Gunung Xuanbei Dao, pedang Dao jatuh dan istana surgawi tidak ada lagi. Untuk menemukan seorang wanita, Lin Yan menghilang ke segala arah dan segalanya berubah. Xiao Wei, ayah benar, dia bukan lagi anak laki-laki seperti dulu. Waktu telah berubah, dan dia tidak bisa lagi mengikuti perkembangan zaman. Tapi bagaimanapun juga, ada desahan di matanya. Namun, ekspresi Xiao Wei memadat. Pemuda itu pernah mengajarinya buku rahasia abadi. Jika bukan karena ini, dia tidak akan bisa menjadi luar biasa di era yang hebat ini. Mungkinkah pemuda seperti itu benar-benar dekaden? Tapi memikirkan gadis itu, mungkin hanya Lingqi yang bisa membuatmu melakukan ini, kan? Kecuali Tian Jifang, suasana di Istana Air Abadi bahkan lebih berat. Chu Wei ada di sini, dan akun keluarga Chu. Di Istana Xianshui, pemilik istana menutup matanya dan menghela nafas, dan di sampingnya ada sesepuh Istana Xianshui. Di bawah ratapan ini, ada keheningan di seluruh istana. Mungkinkah kita salah? Faktanya, Lin Yan, jalannya masih ada. Mendengar ini, kepala istana-istana Xianshui dan yang lainnya semuanya tertawa. Tapi senyuman itu sedikit sedih. Mereka tahu lebih baik dari siapapun bahwa kalimat ini terlalu menipu diri sendiri. Semua orang telah melihat sikap Lin Yan. Tidak ada penjelasan lain atas kemunculan orang yang telah mencerahkan Tao kecuali Tao lenyap. Terlebih lagi, meskipun ada 1 dari 10.000 kemungkinan Lin Yan Avenue masih ada, lalu bagaimana? Apakah dia akan menjadi lawan Chu Wei? Sama sekali tidak. Apa yang Chu Wei sadari adalah jalan naga di antara 100 jalan kekaisaran. Berapa banyak orang di seluruh alam spiritual yang dapat memahami jalan kekaisaran? Terlebih lagi, orang-orang kuat dari Gunung Xuanbei Dao akan datang. Mereka tahu betul apa maksudnya. Chu Wei bukan lagi orang biasa. Dia adalah yang tertua dari Gunung Xuanbei Dao. Sekarang dia telah kembali ke perbatasan timur, menurut kekuatannya, dia dapat membunuh sekte yang tak terhitung jumlahnya dengan 1 orang. Terlebih lagi, ada Gunung Xuanbei Dao di belakangnya. Jika dia mengambil tindakan, siapa yang berani menghentikannya? Meskipun semua kekuatan ini memiliki murid yang telah memasuki Zhongjiang, bahkan Liu Ye dan Yun Mengrou di Istana Xianshui telah menjadi murid Pavilion Yun Xiao. Tapi seorang murid tetaplah seorang murid. Chu Wei adalah seorang penatua. Dalam hal ini, Pavilion Shen, Istana Air Abadi, Sekte Api Abadi, keluarga Wang, dan kekuatan lainnya semuanya diselimuti awan gelap karena kemunculan Chu Wei.